Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kepada saya berjudul pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja studi kasus pada PT Shopee Internasional Indonesia. Latar belakang hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan pekerja. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja PHK yang menimbulkan perselisihan hubungan industri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur alasan prosedur serta hak pekerja dalam prosedur PHK agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PHK di PT Shopee Internasional Indonesia pada tahun 2022 akibat kebijakan efisiensi perusahaan. Meskipun alasan efisiensi memiliki dasar hukum, muncul perdebatan mengenai kesesuaian prosedur PHK dan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, mahkamah ini mengkaji kesesuaian pelaksanaan PHK tersebut dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Berikutnya, rumus masalah. Bagaimana kronologi dan penyebab PHK di PT Shopee Internasional Indonesia? Apa pelaksanaan PHK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021? Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang terdampak PHK? Berikutnya, kronologi kasus PHK PT Shopee Internasional Indonesia. PT Shopee Internasional Indonesia melakukan PHK pada sekitar 3% karyawan di Indonesia pada September 2022. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi perusahaan agar perlambatan ekonomi global, meningkatkan biaya operasional, dan penurunan pertumbuhan industri e-commerce setelah pandemi. Perusahaan menyatakan PHK dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun sebagai pekerja menilai PHK dilakukan secara mendadak tanpa perlindungan yang memadai sehingga memunculkan perselisihan hubungan industri. Dasar hukum PHK. Dasar hukum utama kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 154A Undang-Undang Cipta Kerja memperbolehkan PHK karena alasan efisiensi perusahaan. Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan pengusaha mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu serta melakukan pemberitahuan dan perundingan apabila terdapat keberatan dari pekerja. Dengan demikian, legalitas PHK. Analisis kesesuaian alasan PHK. Alasan efisien yang digunakan Shopee memiliki dasar hukum dan termasuk alasan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Efisien dilakukan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi global dan penyesuaian strategi bisnis perusahaan. Namun alasan tersebut harus didasarkan pada tindakan baik, benar-benar diperlukan dan menjadi langkah terakhir setelah sebagai upaya lain dilakukan. Oleh karena itu, meskipun alasan PHK perusahaan tetap harus dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut memang diperlukan. Analisis prosedur PHK. Persoalan pertama dari kasus ini terlebih pada proses pelaksanaan PHK bukan pada alasan efisien Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan adanya perlindungan privasi apabila pekerja menolak keputusan PHK sebagai pekerja mengaku tidak memperoleh maksimal dan melakukan perlindungan sebelum PHK dilakukan. Jika hal tersebut terbukti, maka prosedur PHK belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum meskipun alasan PHK telah diperdengarkan.
kesimpulan PHK ya. Kesimpulan, PHK yang dilakukan PT Shopee International Indonesia memiliki dasar hukum berupa alasan efisiensi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun pelaksanaan PHK tidak hanya harus didasarkan pada alasan yang sah, tetapi juga wajib memenuhi prosedur hukum termasuk perundingan dengan pekerja. Apabila terdapat beberapa persyaratan telah memberikan hak pekerja berusaha pesangon yang kompensasi sesuai ketentuan, tetapi masih terdapat perdebatan mengenai kesesuaian prosedur PHK. Oleh karena itu, penerapan hukum ketenagakerjaan harus menjamin keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak pekerja atas segala hubungan industri yang atur kepastian hukum dan keadilan. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.